Mau pergi sholat, suami menyuruh bikin kopi. Mana yang didulukan Pak Ustadz? Sholat atau air kopi yang didulukan dulu Pak Ustadz? Saya tahu, dia ini mau mancing-mancing aja. Melaksanakan sholat bagi perempuan di rumah, waktunya tak macam laki-laki di masjid di awal waktu. Jadi kalau dia sholat di rumah, waktunya bisa tarakhi, bisa diakhirkan. Yang jadi pertanyaan, kalau ada suami menyuruh bininya sholat, terus waktu azan tuh laki itu di mana? Ini menunjukkan lakinya tak ke masjid. Kalau lakinya ke masjid, balik dari Nurul Islam, dia balik ke rumah, lalu dia bilang, "Dek, buatkanlah kopi. Aku mau sholat bang, buatkanlah kopi." Karena suami ibu ini taat kepada Allah. Tapi kalau dia pun tak sembahyang, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Khaliq. Balik suami ibu, ditengoknya ibu berjilbab panjang, dibilangnya, "Buka jilbab kau. Rambut kau buat macam sarang tawon. Cat 3 warna merah, kuning, kelabu." Tidak wajib ibu untuk taat patuh kepada dia. Ibu wajib patuh kepada suami yang taat kepada Allah. Kalau suami ibu Fir'aun, genderuwo, tak usah taat kepada dia. Kalau takut melawan dia, kirimkan foto saya, gambar video saya ini ke dia. Tontonnya, betul aku Fir'aun nih, gitu dia. Kalau dia pulang, maka ibu layankan dia, kasih makan, kasih minum. Sebagaimana Abu Talhah pulang, habis berdagang, berniaga, cari nafkah, dia pulang ke rumah. Waktu dia pergi itu anaknya sakit. Pulang dia tanya sama istrinya, "Mana anak kita?" Apa kata istrinya menjawab, "Askanu mimma qablu." Anak kita lebih tenang daripada sebelumnya. Disiapkannya makanan lakinya, disiapkannya minumannya. Lalu kemudian itu maaf, beribu maaf. Mereka setelah itu pun berhubungan. Setelah selesai baru diceritakannya, "Anak kita itu sudah mati bang." Jadi kau bilang lebih tenang dari sebelumnya? Karena mati itu lebih tenang daripada hidup. Mau ngamuk dia, tapi kemudian dibalas Allah karena dia menenangkan suaminya. Dari hasil hubungannya itu lahirlah anak-anak para alim ulama penghafal Quran. Diganti Allah anaknya yang meninggal itu. Jadi tenangkan dia. Orang sekarang enggak, baru demam-demam sedikit bertelepon, anaknya sehat, laki itu mati. Kalau suami ibu orangnya taat, kalau suami ibu orangnya dekat Allah, patuhlah sama dia. Law kuntu amiran ahadan ala ayyasjuda ala ahadin. Kalaulah boleh manusia sujud kepada manusia, kuperintahkan istri sujud kepada suami. Tapi karena tak boleh bersujud, tak boleh ibu bersujud. Kalau boleh bersujud, dibolehkan Allah, Nabi bersujud pada suami. Innama huwa naruki wa jannatuki. Suamimu itu surgamu dan nerakamu. Gara-gara suamimu kau bisa masuk surga, gara-gara suamimu juga kau bisa masuk neraka. Tapi kalau dia tak taat kepada Allah, tak patuh kepada Allah, maka tak ada ketaatan kepada suami yang tak taat kepada Allah dan kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas? Saya mau tanya Pak Ustaz, bagaimana dosa orang yang berutang tapi tak mau membayar, padahal dia sudah mampu berhaji dan umrah? Ini sebetulnya bukan mau bertanya, mau menyindir ini. Biar supaya orang itu cepat bayar utang. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran bukan ayat tentang puasa. Walaupun puasa 30 hari, ayatnya cuma 1. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi ayat yang paling panjang surat Al-Baqarah 282, 1 halaman full tentang membayar hutang. Berhaji itu wajib, tapi bisa ditunda. Perintah wajib haji tahun ke-6, Nabi baru haji tahun ke-10, 4 tahun ditunda. Itulah mengapa namanya tarakhi, ditunda belakangan. Tapi hutang wajib dibayarkan. Umrah sunnah. Kalau ada orang berangkat umrah, hutang sudah jatuh tempo, tidak sah umrahnya. Kenapa? Karena duit itu mestinya membayar hutang yang sudah jatuh tempo. Tapi kalau hutangnya belum jatuh tempo, bayar hutangnya kapan? 2024. Belum.
Jadi sekarang boleh pergi umroh, cicilannya bayar. Yang udah jatuh tempo, tak dia bayar. Kalau dia mati, maka ruhnya tak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mati syahidnya tertunda kalau tidak membayar utang. Nabi naik ke atas mimbar hari Rabu, meninggal hari Senin. Hari Rabu Nabi naik ke atas mimbar. Siapa yang pernah aku pinjam duitnya? Kata Nabi. Sahabat berdiri. Inna alaka alayya salasa dirham. Utangmu 3 dirham. Lalu kata Nabi kepada Fadal, Fadal tolong bayarkan 3 dirham. Nabi aja bayar utang. Kau Nabi keberapa? Ke-26.